Ibadah PW hari Rabu tanggal 15 November 2023, kelompok Pensi Busayo, anggota PW dikunjungi Ibu Naomi Robaha, pelayan liturgi Ibu Delina Amabro, pelayan firman dan siapa Ibu Siamas Ibu Gewere Komparai. Kelompok keempat Regina Wicamboga, anggota PW dikunjungi Ibu Dolpina Weriangi dan Ibu Safira Kirigo, pelayan liturgi Ibu Mince Jopari, pelayan firman Siamas Hendrina Ayamiseba. Kelompok 5 Barbicebiari, anggota PW dikunjungi Ibu Delvi Iryo dan Ibu Sarah Arumsore, pelayan liturgi Ibu Deta Anggapro, pelayan firman Siamas Amelia Bebas. Kelompok 5 Hendrika Biari, anggota PW dikunjungi Ibu Abartina Marani, pelayan liturgi Ibu Leni Abubar, pelayan firman dan syafat Ibu Yolanda Orentama Jembekwa. Kelompok 7 Adriana Rukair, Ibu PW dikunjungi Ibu Wali Bopaini Urus, pelayan liturgi Ibu Marcelina Kador, pelayan firman Ibu Penatua Yunije Wamamba. Ibadah paduan suara Ormas Tabita dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023. Ibu yang dikunjungi Ibu Pendeta Kristi Mawene SSI, yang melayani ibadah Penatua Beatrix Andoi. Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 17 November 2023, Rayon 1 ibadah raya, keluarga dikunjungi keluarga Iwan Bombing, pelayan liturgi Ibu Marina Munaki, pelayan firman dan siapa Penatua Sem Sembor. Rayon 2 KSP Guru Jemaat Elia Morin, keluarga dikunjungi Bapak Albert Tayan Seda, pelayan liturgi Ibu Elisabeth Romsore, pelayan firman dan siapa Siamas Hal Patipawai. KSP Maranatha, keluarga dikunjungi Bapak Obaja Ayam Seba, pelayan liturgi Ibu Opanganau, pelayan firman dan siapa Penatua Yeni Ayam Seba. KSP Immanuel, keluarga dikunjungi Bapak Theophilus Inuri, pelayan liturgi Bapak Gerson Lopulalan, pelayan firman dan siapa Ibu Engel Makahana. KSP Sion, keluarga dikunjungi Bapak Deki Yomaki, pelayan liturgi Ibu Rosita Korwa, pelayan firman dan siapa Bapak Barnabas Sayori. Rayon 3 KSP Guru Jemaat Transkubiari, keluarga dikunjungi keluarga Edison Runaweri, pelayan liturgi Ibu Ye Alumisore, pelayan firman dan siapa Penatua Yuliana Sundar. KSP Maranatha, keluarga dikunjungi Ibu Abartina Marani, pelayan liturgi Ibu Yuli Pembuluran, pelayan firman dan siapa Ibu Rosa Waroben. KSP Esther, keluarga dikunjungi Bapak Soni Terei, pelayan liturgi Ibu Yesika Alumisore, pelayan firman dan siapa Penatua Ronald Yai. Rayon 4 KSP Simeon, keluarga dikunjungi Penatua Wele Kimuri, pelayan liturgi Ibu Paula Urus, pelayan firman dan siapa Ibu Sofia Andoi. Rayon 5 akan diatur oleh koordinator rayon. Rayon 7 KSP Harun, keluarga dikunjungi keluarga Samuel Ayomi, pelayan liturgi Penatua Hari Baransano, pelayan firman dan siapa pelayan firman dan siapa Pendeta Kristi Mawene SSI. Rayon 8 KSP Guru Jemaat Cornelius Rukai, keluarga dikunjungi keluarga Toniau, pelayan liturgi Ibu Rina
keluarga dikunjungi keluarga Jeffrey Loloan, pelayan liturgi Ibu Wolpin Biloro, pelayan firman dan siakat Ibu Desi Karwati. Ini ada satu surat masuk. Lembaga Pengembangan Pelestarian Daerah Kabupaten Teluk Bondama nomor 12 garing LPPD data Teluk Bondama garing 11 garing 2023. Lampiran 2 lembar perihal pemberitahuan hasil 8 November 2023. Yang terhormat Ketua PHMJ DKI, 2 pimpinan denominasi gereja, 3 kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten Teluk Bondama di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam rangka persiapan pelaksanaan Pesparali ke-14 Tanah Papua tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2024 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Maka LPPD Kabupaten Teluk Bondama akan melaksanakan audisi atau seleksi serta lomba. Oleh sebab itu mohon bantuan Bapak Ibu sekalian agar dapat menyampaikan kepada setiap warga jemaat dan siswa-siswi pelajar untuk mengikuti audisi dimaksud. Adapun audisi atau seleksi dilakukan untuk kategori paduan suara dewasa, campuran, dan pelaksanaan lomba menyanyi untuk solois remaja putra putri dan solois anak. Waktu, tempat, dan persyaratan pelaksanaan audisi atau seleksi dan lomba terdapat dalam lampiran surat di bawah ini. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ketua Panitia Agustinus Sawaki, Sekretaris Septianus Kiberi, mengetahui Ketua Umum LPPD Paulus J. Ibupi. Persyaratan seleksi paduan suara dewasa campuran, yaitu laki-laki dan perempuan berusia 24 sampai dengan 55 tahun. 2 lomba menyanyi solo remaja putra usia 13 sampai dengan 23 tahun. 2 solo remaja putri usia 13 sampai dengan 23 tahun. 3 solo anak usia 6 sampai 8 tahun. 4 solo anak usia 9 sampai 12 tahun. 3 persyaratan seleksi dan lomba: membawa KTP, KK, surat keterangan domisili bagi yang sudah memiliki. 2 membawa KK, akta lahir, surat habis dan bagi pelajar. 4 pendaftaran untuk seleksi PSTC dan lomba menyanyi solo tanggal 13 sampai dengan 15 November 2023. 5 teknik atau meeting pengambilan nada dasar dan nomor urut tampil khusus untuk lomba menyanyi solo tanggal 16 sampai 17 November 2023 bertempat di gedung gereja Alpha Omega, alamat Tanah Polres Tiriati. 6 lagu yang akan dinyanyikan pada lomba menyanyi solo adalah: 1 solo remaja putra dan putri adalah Oh Holy Night atau Malam Kudus. 2 solo anak usia 6 sampai 8 tahun dan solo anak usia 9 sampai 12 tahun adalah Seribu Lilin berbahasa Inggris maupun dalam versi bahasa Indonesia Malam Kudus, tergantung dari pilihan penyanyi tersebut. Pendaftaran lomba menyanyi solo untuk para pelajar akan diakomodir oleh setiap guru yang ada di sekolah masing-masing. Sementara untuk remaja putra putri dan PSTC dapat mendaftar langsung ke tempat pendaftaran. 1 wilayah selatan Sentrawoi, Biopui, Tandia, Asia, Kodikoi, Kaki, Manope dan sekitar, bertempat di sekretariat kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bondama, Jalan Raya Asia. 2 utara, wilayah utara, Iriati, Kosior, Doti, Rado, Orayaru, Sobei dan sekitar, bertempat di gedung gereja GPDI Alpha Omega, alamat Tanah Polres Iriati. 9 waktu pendaftaran dilaksanakan jam 9.00 sampai dengan jam 18.00.
Tempat dan waktu pelaksanaan lomba menyanyi solo adalah tempat Gedung Gereja GPDI Alfa Omega Iriati jam 10 waktu Indonesia Timur. 12 pada saat pendaftaran peserta audisi diharapkan membawa salah satu kartu identitas diri seperti KTP. 13 formulir pendaftaran dapat diambil langsung pada saat pendaftaran. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau dapat menghubungi nomor kontak di bawah ini Bapak Agustinus Sawaki dengan kontak person 0815 4057 7193, Stevi Kimeri 3 Ibu Megi Bakar Besi, 4 Tony Marani, 5 Ibu Hermin Saku dengan kontak person 0812 53 55 14 77. Rasiai 8 November 2023, Ketua Panitia Agustinus Pontikus Sawaki, Sekretaris Selvianus Tiweri, mengetahui Ketua Umum PPD Paulus Julius Industri. Jemaat yang melayani ibadah Minggu tanggal 12 November 2023, Ibu Pendeta Christine Mawene SSC Teologi. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita akan mulai ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Itu saya kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani 94 ayat 1, berhimpun semua menghadap Tuhan.
bersama dengan saudara seiman juga di hari ini dalam rumah Tuhan. Kita menyadari sungguh kita adalah orang-orang yang berdosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Mari jemaat Tuhan, baiklah tiap-tiap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setia-Mu besar atas kami sekalian, dan Allah yang begitu mengasihi kami hingga Engkau berkenan mengutus anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kami semua. Tapi juga Allah yang memberi Roh Kudus-Mu tinggal dan hidup di dalam hati kami untuk menuntun kami dalam kehidupan mengikuti Engkau. Di hari ini Bapa, di minggu yang Tuhan berikan bagi kami sebagai hari perhentian supaya kami umat-Mu datang bersekutu beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami yang datang hari ini, kami mengaku sungguh akan salah dan dosa kami yang kami perbuat tiap-tiap waktu. Baik apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, tapi juga apa yang kami perbuat. Tuhan, begitu banyak utang dosa kami di hadapan-Mu. Kami tidak mampu membenarkan diri kami sendiri jika Tuhan tidak mengulurkan tangan dan mengangkat kami dari lumpur dosa itu. Tuhan, dalam sayang-Mu hari ini kami mohon, ampunilah segala salah dan dosa kami yang kami buat secara sadar maupun yang tidak kami sadari, baik kepada orang-orang di dalam rumah kami, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, ataupun kepada sesama kami di luar rumah kami. Dalam sayang-Mu ya Bapa, ampunilah kami, sebab kami percaya sungguh pembenaran kepada kami hanya berlaku di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nyanyian rohani 138, mari kita lakukan pada baiknya yang pertama, memburu-buru berdoa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan bait ketiga dari nyanyian rohani 138. Ya Tuhan Yesus sayang.
Saudara-saudaraku, bagi kita yang telah menerima anugerah dari Tuhan, kita hendak mendengarkan Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Untuk itu jemaat saya silakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Yesus mengajar bagi kita demikian: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan kepada Bapak Majelis untuk menyampaikan kesaksian pujian.
Tuhan kami yang kekal kudus, kami percaya sungguh Tuhan menghendaki supaya hidup kami sebagai anak-anak dituntun dalam kebenaran-Mu oleh firman ya Bapa. Dalam kesempatan ini sebagai anak-anak yang telah Tuhan pilih dan Tuhan kasih di tengah pelayanan Jemaat GKI Betania Lungsur 1, kami umat-Mu bersedia diri kami, hati kami, pikiran kami dan perasaan kami untuk kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah yang hidup, kami mengaku sungguh keterbatasan kami untuk memahami firman, tapi juga hamba mengaku sungguh keterbatasan hamba dan keberbesaan hamba untuk memperkatakan firman Tuhan. Tapi biarlah dalam kesempatan ini Tuhan, Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh dalam hati tiap-tiap kami akan menuntun kami kembali pada pendengaran akan firman. Tapi biarlah kami juga tidak hanya jadi pendengar, melainkan kami juga jadi pelaku-pelaku dari firman. Allah kami yang hidup, arahkanlah hati kami tetap kepadamu, supaya ketika tubuh kami ada di tempat ini, roh kami juga ada di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bicara untuk kami Tuhan, dan biarlah dalam seluruh perenungan firman dan peribadatan kami, hanya nama Tuhan dan kuasa Tuhan saja yang kami hormati. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami hamba-hamba bersedia untuk mendengarkan firman. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap sambut firman Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini secara sinodal dipersiapkan dari kitab Perjanjian Lama, Sefanya pada pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kitab Sefanya pasal 3, kita akan membaca ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan tertulis bagi kita dari perikop janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sehariannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadamu. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang mendiam comong, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kezaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertembik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan berilah-ialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yang Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut
Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Berbahagia segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Persetujuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan yang ke-11. Hanya oleh karena rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh duduk berjumpa bersama di hari ini. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Hari ini diberikan tema perenungan bagi kita. Tuhan memilih, membaharui, dan menyelamatkan. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita pasti sering mendengar istilah kesempatan kedua. Kita pasti sering mendengar istilah kesempatan kedua. Istilah ini biasanya dia berkaitan dengan peristiwa kegagalan ataupun kesalahan atau langkah keliru yang dilakukan pada masa lalu. Tapi kemudian kita atau seseorang memperoleh kesempatan untuk memperbaiki. Itu yang biasanya kita bilang dengan kesempatan kedua. Atau kesempatan kedua juga berbicara soal nilai kepercayaan yang sempat dinodai. Kepercayaan yang sempat dinodai, tapi oleh mereka yang terluka oleh karena pengkhianatan itu, mereka memberikan kesempatan kepada pihak yang satunya untuk mau mempercayai dia. Itu yang biasanya kita bilang dengan kesempatan kedua. Dengan kata lain, kesempatan kedua, kalau mau dibilang dalam sebuah kata yang pendek, kesempatan kedua adalah sebuah anugerah bagi mereka yang terlanjur gagal pada kesempatan yang pertama. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, inilah yang terjadi dalam bacaan kita hari ini. Seperti yang dituliskan oleh Nabi Sefanya. Sefanya ini dia termasuk dalam nabi-nabi kecil, Bapak Ibu Saudara. Sefanya tampil dan dia memperkenalkan dirinya serta dia membawa pesan dari Tuhan yang pada waktu itu Tuhan sedang murka terhadap umat, tapi juga terhadap para pemimpin Yehuda. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu situasi yang terjadi adalah umat Israel, umat Yehuda pada waktu itu, mereka sudah menyembah kepada berhala-berhala asing. Bukan hanya umat yang kelakuannya bodoh, tapi para raja dan pemimpin juga kelakuannya tidak benar di hadapan Tuhan. Sebab baik raja maupun para pemimpin-pemimpin, mereka sudah mengikuti kebiasaan dari orang-orang asing. Mereka menyalahgunakan wewenang mereka dan kemudian memperlakukan sesama dengan sewenang-wenang. Bukan hanya di bagian itu saja, tapi ada muncul juga nabi-nabi palsu yang memberitakan kepada umat supaya tidak perlu sibuk, tidak perlu peduli dengan apa tuntutan Tuhan, sebab Tuhan tidak peduli. Nabi-nabi palsu muncul dengan memberitakan hal yang demikian, tapi juga para imam hidup dengan menajiskan bait Allah dan mereka
hingga Sefanya muncul dan dia memperingatkan ada dua hal. Pertama, Sefanya bicara tentang datangnya hari Tuhan. Bagi orang Yehuda pada waktu itu, mereka berpikir bahwa hari Tuhan itu akan datang dan memberikan mereka satu kehidupan yang baru, memberikan sebuah pemerintahan atas bangsa-bangsa yang lain. Tapi Sefanya tidak bilang begitu. Sefanya memperingatkan bahwa datangnya hari Tuhan itu akan jadi hari yang mengerikan. Sebab pada hari itu tidak ada seorang pun yang akan luput dari hukuman maut. Tapi Sefanya juga memberitahukan pesan yang kedua, yaitu bahwa sekalipun hukuman itu akan datang, tapi di balik itu Tuhan juga ingin membentuk satu umat yang baru, yang akan hidup benar, tapi juga yang akan hidup bersukacita dalam ibadah yang benar, sebab Tuhan telah memberikan mereka kemenangan dan memulihkan mereka dengan kasih. Sefanya bawa dua pesan. Hukuman akan datang, tapi sebelum hukuman itu datang, Tuhan mau memulihkan umat supaya mereka tidak hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan kedua yang kita bilang tadi. Inilah kesempatan kedua yang diberikan lagi kepada umat Israel supaya mereka memperbaiki relasi, mereka memperbaiki hubungan yang rusak antara umat dengan Allah sebagai akibat dari kesalahan dan dosa umat. Hubungan ini rusak oleh karena perbuatan umat sendiri. Segala kebobrokan, segala kelemahan mereka yang sudah terlanjur itu, tapi oleh Allah mereka diampuni dan mereka diberikan kesempatan lagi untuk beroleh kasih karunia Allah. Karena itu dalam perikop kita membaca bahwa Allah berkenan memberi janji keselamatan kepada mereka. Saudara-saudara dalam Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah Tuhan membaharui dan menyelamatkan. Kalau dari tema ini saya membawa kita ada 3 pertanyaan besar. Kalau bilang Tuhan memilih, pertanyaannya siapa yang Tuhan pilih dan begitu. Lalu kalau dalam tema kita Tuhan membaharui, maka pertanyaannya adalah aspek apa atau hal apa yang Tuhan mau membaharui pada umat. Dan ketika Tuhan menyelamatkan, pertanyaannya adalah bagaimana penyelamatan yang Allah kerjakan bagi umat itu. Saudara-saudara, hal yang pertama saya mengajak kita ada 3 hal penting yang akan kita perhatikan dalam perenungan hari ini. Hal yang pertama, siapa yang Tuhan pilih. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-13a, di sana Sefanya menyebut tentang sisa Israel. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan sisa Israel di sini adalah umat atau mereka yang juga mengalami hukuman dari Allah dan turut mengalami pembuangan di Babel. Tapi dari semua umat yang mengalami pembuangan itu, ada kelompok kecil yang memberi diri mereka tetap taat dan bertobat, sehingga kelompok kecil ini dipakai oleh Tuhan untuk turut dalam karya keselamatan. Bapak Ibu Saudara, dalam segala pelanggaran yang Israel buat, yang Tuhan mau adalah pertobatan total oleh semua umat. Tapi rupanya Israel ini bertobatnya hanya di bibir saja, tapi kemudian mereka mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang, sehingga akibatnya mereka harus dibuang, mengalami pembuangan di Babel. Dari pembuangan di Babel itu ada kelompok kecil yang memberi diri mereka tetap taat dan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah. Inilah yang Sefanya sebut dengan sisa Israel. Kalau dalam teks Ibrani, Bapak Ibu Saudara, kata sisa ini dia pakai istilah she'eret. She'eret ini biasanya dipakai untuk menyebutkan barang yang sudah dibuang. Tapi ketika orang mengais, mencari kumpulan barang rongsokan, kemudian ditemukan ada
selalu ada umat, selalu ada kelompok, selalu ada orang yang diberikan kesempatan kedua oleh Allah. Amin. Bukan karena kita layak menerima, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca bagian ini, janji keselamatan ini selalu dimulai dengan Allah bilang, aku akan. Itu menunjukkan bahwa pemilihan ini datang dari inisiatif Allah sendiri. Bukan karena kita layak menerimanya, melainkan hal pemilihan itu semata karena kemurahan Tuhan yang mau memperbaiki kita yang sudah rusak oleh dosa dan pelanggaran kita. Maka bagian pertama hari ini kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa kita, saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, hari ini pastikan bahwa kita termasuk dalam kelompok yang Tuhan pilih untuk dibaharui dan diselamatkan dengan cara bertobat dan taat kepada Dia. Hari ini pastikan bahwa kita termasuk dalam hitungan sisa Israel yang Tuhan pilih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang kedua dari tema perenungan kita, Tuhan membaharui. Pertanyaannya, aspek apa atau hal apa yang harus Tuhan perbaharui pada umat? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, di ayat 9 dan 13, Sefanya menulis tentang bibir yang bersih. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Penekanan pada kata bibir di sini ini sangat menarik. Biasanya orang kalau ketemu orang dari pandangan muka pertama kali kadang-kadang orang melihat bibir atau mulut dulu. Dari bentuk mulut ataupun dari percakapan kita, dari apa yang kita ucapkan, ini menunjukkan kepribadian dan karakter seseorang. Ini hal yang menarik. Ketika Sefanya menekankan tentang bibir, ini berarti sebuah hal yang penting. Sebab kepribadian dan karakter seseorang bisa dilihat dari apa yang diucapkan. Dan Bapak Ibu, bayangkan bahwa dalam janji keselamatan ini, Allah memilih dosa yang spesifik dan Allah membaharui adalah tentang bibir atau mulut ini. Dosa yang melibatkan perkataan, yaitu berbohong dan menyombongkan diri. Rupanya inilah yang Allah pilih untuk penting diperbaharui pada umat. Nabi Sefanya menyatakan bahwa ketika Tuhan memberikan janji keselamatan, Tuhan akan memberikan bibir yang bersih, bukan hanya kepada Israel, tapi juga kepada semua bangsa-bangsa, dengan tujuan supaya pertama adalah supaya mereka memanggil nama Tuhan dengan benar, tapi juga supaya mereka beribadah kepadanya, tidak lagi melakukan kelaliman, tidak lagi bicara yang bohong, dan tidak terdapat lidah berlebih. Di ayat 11 bilang, dengan bibir yang bersih itu, mereka tidak akan berani lagi meninggikan diri mereka di atas gunung Tuhan yang kudus. Rupanya ini Israel jatuh dalam dosa, berbohong dan menyombongkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, bagian yang kedua ini kali ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mau jujur, bibir atau mulut ini adalah salah satu bagian tubuh yang paling sering membuat kita berdosa. Benar Bapak Ibu? Kalau kita mau jujur, bibir atau mulut ini adalah salah satu bagian tubuh yang paling sering membuat kita berdosa. Karena kita paling sering mengucapkan kata-kata atau kita sering mengucapkan kalimat yang sia-sia. Dan hari ini kita mendengar bahwa salah satu hal yang Allah mau perbaharui dari diri kita adalah supaya kita memiliki bibir yang bersih. Kalau selama ini jalan hidup dengan segala pergumulannya kita lebih banyak mengeluh, atau mungkin kalau selama ini kita lebih banyak marah-marah, bahkan kita
membaharui dan menyelamatkan. Bagian yang ketiga adalah Tuhan menyelamatkan. Bagaimana penyelamatan yang Allah kerjakan bagi umat? Hari ini kita melihat ayat 17 ini menjadi ayat favorit kita ayat favorit saya dari pembacaan kita hari ini. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia berdiri karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Di ayat 17 ini, Sefanya memberikan gambaran bagaimana tadinya duka karena umat menerima hukuman dari Tuhan. Duka itu kemudian akhirnya berubah menjadi sukacita karena karya Tuhan dan karena kasih Tuhan. Sekali lagi, duka dan hukuman itu berubah menjadi sukacita karena karya dan kasih Tuhan. Di bagian ini kita mendapati bahwa ketika kesempatan kedua itu diberikan melalui upaya dari Allah sendiri untuk membaharui umat dengan cara memberikan hati dan mulut yang baik, di sana ketaatan terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, penghukuman kemudian tidak lagi menjadi milik umat, sehingga baik kelemahan, air mata, kesedihan itu berubah menjadi sukacita, menjadi sorak-sorak kemenangan dan tarian. Bagian ketiga ini mau kasih tahu kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang ada hari ini dalam ibadah minggu pagi. Bagian yang terakhir ini kasih tahu kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah menyerah dengan dosa dan kesalahan kita. Allah tidak akan pernah menyerah terhadap dosa dan kesalahan kita. Sekalipun kita jatuh berulang kali, Allah selalu berdiri untuk menarik kita kembali menjadi anak kesayangan. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus anaknya ke dalam dunia ini. Berbagai cara Allah tempuh, Bapak Ibu Saudara, untuk menarik kita menjadi kesayangan. Berbagai cara Allah tempuh untuk memilih, membaharui dan menyelamatkan kita. Maka kalau Tuhan saja tidak menyerah dengan kita, Tuhan mau berulang kali tarik kita dari segala salah dan dosa itu. Bagaimana mungkin tiap hari kita beri diri jatuh dalam kesalahan yang sama? Kalau Tuhan saja pakai berbagai cara untuk tarik kita, bagaimana bisa kita sendiri yang beri diri jatuh dalam kesalahan? Harusnya tidak boleh. Sebab adalah hal yang bodoh ketika kita membiarkan diri kita jatuh lagi pada berbagai keinginan daging. Padahal Tuhan sudah angkat kita ke tempat yang lebih baik. Masa kita mau buang diri jatuh ulang-ulang di tempat yang kotor? Bagaimana bisa kita membiarkan diri dikuasai oleh dosa dan akhirnya kita yang tadinya sudah dipilih, kita bikin diri jadi orang buangan lagi. Kita yang tadinya sudah diangkat menjadi sisa Israel, kita memberi diri menjadi sampah dalam tanda kutip yang kotor lagi. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan lewat Nabi Sefanya hari ini mau bilang untuk kita, kasih yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kasih yang luar biasa. Sekali lagi, kasih yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kasih yang luar biasa. Kasih yang mengangkat kita, kasih yang membaharui kita, dan kasih yang menyelamatkan kita. Jangan kita sia-siakan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Vokal Guru Gloria diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian pujiannya, mengaminkan pemberitaan firman.
Mengiringi persembahan kita, mari membuka dan melakukan nyanyian rohani 133 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai kita berikan. Jiwa puji Raja Surga. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan persembahan syukur kita, ada beberapa keluarga yang membawa persembahan secara khusus ke dalam rumah Tuhan berupa pengucapan syukur dan persembahan persepuluhan. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga Lumbrat untuk pertama kali mengantar anaknya yang bernama Gabriel Wenci Lumbrat
Yang kedua dari keluarga S. Mariar atas terpanggilnya anak terkasih Laskar Oridek Mariar pada hari Kamis 9 November 2023 di sisi Yang Maha Kuasa. Yang ketiga dari Bapak Asel Waroy untuk anak yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, anak Alriko Waroy. Yang keempat dari keluarga Samuel Ayomi untuk pertama kali mengantar anak terkasih ke rumah Tuhan, anak Kalista Gloria Ayomi. Pengucapan syukur yang kelima dari Ibu Jen Lydia Semarang atas bertambah usia pada tanggal 11 November 2023 genap 51 tahun. Perpuluhan yang pertama dari keluarga Gerson Ramande, yang kedua dari keluarga yang tidak menyebut nama, yang ketiga dari Mama A. Rukokayo Andoi, yang keempat dari keluarga yang tidak menyebut nama, yang kelima dari keluarga H. Baransano, yang keenam dari keluarga Soleman Arumsore, yang ketujuh dari Bapak Hendrik Baransano, yang kedelapan dari keluarga Agus Bunggoibo, yang kesembilan dari satu keluarga di Rayon 5, yang kesepuluh dari saudara Emi C. Pesurnai, yang ke-11 dari Bapak Welen Morisio, yang ke-12 dari keluarga Michael Marani R, dan yang ke-13 dari keluarga Daud Arumsore. Mari kita berdoa. Ini persembahan kami yang kami bawa kepada-Mu ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan sukacita kami karena Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman, tapi juga sebagai tanda ungkapan syukur kami untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami, yang boleh kami terima dari hasil usaha kerja, gaji, atau upah atau apapun itu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemberian tangan kasih Tuhan yang menopang hidup kami tiap-tiap hari. Apa yang kami sisihkan menjadi bagian milik Tuhan, baik persembahan persepuluhan kami yang telah diserahkan oleh ke-13 pribadi dan keluarga yang menyebut nama maupun yang tidak menyebut nama, bahkan yang memberi perpuluhan mereka yang belum sempat dicatat, tapi hamba-hamba membawa dan menaruhnya di meja altar ini, tapi juga yang menyerahkan perpuluhan mereka untuk menopang hidup dan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, bersama dengan pengucapan syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan. Mari Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini, bersama dengan keluarga-keluarga yang boleh mengucap syukur atas pertambahan usia dari orang-orang terkasih kami. Tuhan memberkati Ibu terkasih, memberkati semua orang yang merasakan pertambahan usia di sepanjang minggu ini, dari tanggal 5 November sampai dengan hari ini tanggal 12 November. Tuhan, keluarga yang membawa anak terkasih mereka dalam Tuhan, terimalah pengucapan syukur dari keluarga-keluarga terkasih. Juga berdoa bersama dengan keluarga hamba-Mu yang bersyukur sekalipun mereka ada dalam duka. Mari Bapa, dalam kasih dan berkat, biarlah anugerah Tuhan juga melingkupi hidup tiap-tiap anak-anak Tuhan yang mengingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan, baik ketika kami ada dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang menurut kami kurang baik menurut pandangan manusia. Terima kasih Bapa. Ini seluruh persembahan kami, memberkati semua yang ada di tangan hamba-hamba-Mu yang mengelola dan menyimpan, supaya biar persembahan ini juga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Allah, menopang pelayanan di tengah jemaat Betania Wasyusa. Dalam sayang-Mu ya Bapa, kami doakan juga hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyimpan dan mengelola. Kami percaya dalam hikmat Tuhan, mereka mengaturnya dengan baik, dengan hati yang taat kepada Tuhan. Ini kami dengan seluruh persembahan kami ya Tuhan, bersama dengan persembahan puji-pujian kami, persembahan hidup, tenaga dan waktu kami juga membawa supaya Tuhan pakai seluruh maksud dan kehendak. Demi Kristus Yesus sumber segala berkat, kami bawa persembahan kami. Amin.
Persekutuan jemaat bersama-sama kita akan mengaku kepercayaan kita. Begitu jemaat saya undang untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperankan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 86 kita lakukan bait pertama dan keempat. Tahanlah dan berjuang. Mari bersama-sama kita mengangkat hati dan saling menopang dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Baik, dalam persekutuan yang Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam kasih-Mu, hari ini kami dalam pelayanan Jemaat GKI Detangkal Wasil 1. Kami telah boleh menjalani ibadah kami dari awal, pertengahan, hampir sampai pada penghujungnya ya Bapak. Terima kasih untuk perkenan Tuhan bersama dengan kami ada dalam ibadah ini. Tuhan berkenan melawat kami juga dengan kebenaran firman, mengingatkan kami hari ini bahwa Tuhan selalu berkenan memilih, Tuhan membaharui, tapi juga Tuhan menyelamatkan. Biarlah ketika Tuhan juga berkenan memperhitungkan kami sebagai bagian dari sisa Israel yang Tuhan mau pakai untuk jadi berkat bagi orang lain, biarlah nama kami juga terhitung di sana. Dan Tuhan kiranya dalam sayang memperbaharui kehidupan kami,
yang berkenan menyelamatkan kami. Kami tidak menyia-nyiakan lagi kasih karunia itu. Tuhan, tuntun kami semua dalam pertobatan yang benar kepada Mu, supaya jangan kami datang kepadamu, tapi ketika kami kembali dalam hidup kami sehari-hari, kami kembali kepada kelakuan yang lama. Tapi Tuhan, tolong kami dalam kelemahan kami sebagai manusia, bawa kami untuk menghargai setiap kesempatan kedua yang Tuhan anugerahkan bagi tiap kami. Hamba berdoa bagi setiap kepala keluarga dalam tanggung jawab mereka menghidupi seisi rumah mereka. Tuhan, jauhkan daripada hamba-hamba-Mu setiap kepala keluarga ini roh-roh yang membawa mereka jauh daripada Tuhan, yang membawa mereka jauh dari peribadahan kepada Tuhan. Tapi biarlah tiap-tiap imam yang Tuhan tetapkan menjadi kepala atas keluarga, mereka juga bawa seisi rumah mereka untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa juga bagi setiap kaum ibu, setiap istri sebagai pendamping suami. Tuhan menolong dengan kesabaran yang banyak yang daripada Tuhan. Terkadang kami jatuh dalam kelemahan, kami dipengaruhi oleh emosi kami, kata-kata kami melampaui apa yang kami pikirkan. Hamba mohon ampun di hadapan Tuhan. Biar dengan kesabaran yang dari Tuhan, kami mendampingi suami dalam segala apa yang ada pada mereka. Tapi juga dengan kesabaran yang banyak itu kami mendidik anak-anak kekasih kami dalam rumah kami, sebab mereka bukan hanya masa depan keluarga, mereka juga masa depan dari tanah ini, mereka juga masa depan dari gereja ini. Kemanapun anak-anak kami pergi, mereka juga membawa nama Tuhan. Biar dalam didikan yang baik dari Bapa dan Mama di dalam rumah, anak-anak ini akan menjadi kebanggaan, kesukaan bagi mereka. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang muda. Tuhan, terkadang dalam dosa sebagai orang muda, kami mau untuk mencoba-coba segala sesuatu, hingga hidup kami mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hamba mohon ampun bersama dengan semua orang muda yang ada. Mari pakai hidup kami dalam masa muda yang hanya sekali kami jalani. Kami berbuat yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pakai masa muda ini untuk menyiapkan masa depan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan anak-anak kekasih kami, baik yang sudah bersekolah dari tingkat yang paling rendah PAUD, TK sampai dengan perguruan tinggi, yang ada sekolah di Kondaman maupun di luar Kondaman, di mana saja mereka ada, Tuhan jaga dan sertai anak-anak kami. Pergaulan mereka hari ini Tuhan, kami taruh juga dalam tangan kasih. Beri teman-teman yang baik bagi anak-anak kami, supaya jangan mereka terpengaruh, mereka tidak dapat dengar-dengaran kepada orang tua, tapi Tuhan tolong dalam bimbingan yang baik, anak-anak ini akan dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak yang belum bersekolah sekalipun, bahkan yang masih ada dalam kandungan, hamba berdoa juga, biar mereka bertumbuh dalam masa usia emas mereka dalam bimbingan dan didikan yang baik. Tuhan, bersama juga hamba berdoa untuk semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka mungkin terbatas dalam tenaga dan aktivitas mereka, tapi hamba percaya Tuhan hadirkan orang-orang tua terkasih untuk juga boleh menjadi sumber, menjadi teladan bagi kami semua. Biarlah kesetiaan mereka kepada Tuhan jadi contoh yang baik bagi kami, yang Tuhan masih kasih tenaga dan kuat yang baik, yang sehat bagi kami sekalian. Tuhan, hamba berdoa juga ketika kami boleh duduk di tempat ini menghadiri ibadah ini, ada anggota jemaat yang sedang ada dalam keadaan sakit, yang ada di rumah, yang dalam masa pemulihan, tapi juga yang dirawat di rumah sakit. Setiap orang yang dapat kami sebutkan, tapi juga yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, pemulihan, Tuhan kerjakan dalam mujizat lewat setiap makan, minum, obat-obatan, pakaian yang mereka pakai. Biar juga boleh memberikan kesembuhan, pemulihan bagi tiap-tiap orang. Bahkan pelayanan diakonia yang sedang juga dijalankan oleh majelis jemaat bagi orang-orang tua kekasih kami, kiranya juga ada dalam berkat dan sayang Tuhan Allah yang hidup. Hari ini juga dalam peribadatan di minggu pagi hari ini, kami berdoa bersama dengan anak-anak kekasih yang hari ini dibawa ke dalam rumah Tuhan. Berdoa untuk anak Gabriel Lenci Umbra dari keluarga Umbra.
Tapi kami percaya Tuhan yang sudah mengenal mereka sejak dalam kandungan, Tuhan akan memberkati pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak kekasih kami. Biarlah ketika mereka hadir di tengah kehidupan keluarga Umbra, keluarga Ayuni, Tuhan menjadikan orang tua, keluarga besar akan menjadi pendidik, memberi contoh yang baik bagi hidup anak-anak kekasih kami seumur hidup mereka. Terserahlah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan beri pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Allah yang hidup dalam saya yang juga, kami berdoa bersama menanggung duka dengan keluarga hamba, keluarga Bapak Simon Maria atas terpanggilnya anak kekasih pada beberapa hari lalu. Terima kasih untuk saya Tuhan menghadirkan berkat dalam hidup keluarga ini, tapi pada akhirnya Tuhan mengambilnya kembali. Kami percaya dalam saya Tuhan penghiburan dan kekuatan akan berlaku bagi kehidupan keluarga Maria dan akan menolong mereka melewati duka cita ini dengan berpengharapan sungguh kepada Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa taruh kehidupan, aktivitas, pelayanan kami di minggu kerja yang baru. Umat-Mu akan melaksanakan tugas dan kerja mereka. Biarlah dimanapun mereka berkarya bagi Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ajar hamba-hamba-Mu untuk bekerja dengan jujur, adil, dan setia serta dengan benar, supaya ketaatan mereka bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan yang memberi pekerjaan anugerah usaha bagi setiap kami ya Bapa. Kemanapun hamba-hamba-Mu pergi, kendaraan yang mereka pakai, baik kendaraan umum, kendaraan pribadi, roda 2, roda 4, Tuhan berkati urapi, jauhkan dari segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Sakit, penyakit, mara bahaya, bencana alam, bahkan maut sekalipun, hamba berdoa mohon Tuhan halalkan dari Tuhan. Biar dalam hidup yang baik kami memberi diri kami bukan hanya rajin bekerja, tapi juga rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh beribadah kepada-Mu. Berkati semua kami yang ada di ibadah hari ini, baik yang ada di dalam gedung gereja, yang ada di sekeliling halaman, maupun di mana saja sejauh suara hamba-Mu dapat didengarkan. Tuhan memberkati setiap orang, memberkati Bapak Simon yang boleh menolong kami memainkan objek. Kedua, saudara kekasih kami sebagai petugas Infokus, postor, semua kami yang boleh melayani Tuhan bersama dengan majelis jemaat, baik di dalam gedung gereja maupun yang pelayanan ke rumah dan ke rumah sakit. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Ini kami Bapa, ini syafaat kami. Kami taruh seluruh hidup kami, pelayanan jemaat GKI Betania Warsaw 1. Tuhan jaga dan sertai, pimpin kami, dan jadilah kepala atas kami sekalian. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, hamba berdoa dan bawa seluruh permohonan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Nyanyian Himne Jemaat 395 kita lakukan bait pertama dan kedua dalam keadaan duduk, dan pada bait ketiga saya persilakan jemaat berdiri. Himne Jemaat 395, betapa indah hatinya. Kita
terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Pelaksana hari terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Christine Mawene SSI Teologia yang telah melayani ibadah Minggu tanggal 12 November 2023. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu anak terkasih yang menjaga sistem, kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati kedua anak terkasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan memberkati. Ya, satu surat masuk pemberitahuan dari Badan Pelayanan Unsur PAM disampaikan kepada warga jemaat, khususnya bagi anggota Persekutuan Anak Muda PAM Betania Wasior, bahwa ibadah pelepasan tubuh wisata rohani PAM Betania Wasior akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 jam 5 sore tempat gedung gereja Betania Lama. Rencana keberangkatan ke kabinet tanggal 15 November 2023 dengan kapal KM 8 Untuk itu diharapkan bagi orang tua yang sudah mendapat surat izin untuk anaknya harap ditandatangani. Demikian informasi dari BP PAM, Ketua Tim Wisata Saudari Patri Marani. Bapak Ibu warga jemaat, ibadah malam akan dilaksanakan jam 6 sore. Harap supaya warga jemaat yang tidak dapat ambil bagian di ibadah pagi, tetapi Bapak Ibu yang menghadiri ibadah minggu pagi juga boleh dapat ambil bagian dalam ibadah malam. Diketahui juga oleh warga jemaat akan dilaksanakan ibadah konspektual pada tanggal 26 November 2023. Bagi Bapak Ibu yang berkesukuan Maluku, harap supaya dapat ambil bagian, baik itu dalam puji-pujian yang kita akan berlatih sama-sama. Jadi nanti dalam satu minggu ini, tetapi tanggal 20 sampai dengan 26 hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu kita latihan puji-pujian dalam ibadah konspektual kesukuan Maluku. Ya, khusus untuk yang Maluku, puji-pujian, lagu puji-pujiannya mungkin sama-sama dengan Penas Kewere. Mungkin sama-sama Bapak Ibu melihat supaya bisa serahkan ke Ibu Pendeta untuk masukkan dalam lebih mudah. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 12 November 2023, laki-laki dewasa sebanyak 125, perempuan dewasa sebanyak 239, anak laki-laki 64, anak perempuan 83. Jumlah kehadiran kita mengikuti ibadah Minggu tanggal 12 November 2023 berjumlah 511 jiwa. Saudara jemaat, sebelum kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing,
Selain firman, Ibu Pendeta dan teman-teman majelis Penatua Semas yang hendak bertugas, dipersilakan mengambil tempat di depan. Kita akan bersalaman dengan jemaat dan diiringi dengan Ibu. Sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, di dalam hidupku. Ku pinta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lubuk dosaku, Engkau angkat dan masuk dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lubuk dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak ber